Malam itu hujan turun dengan deras, membasahi atap rumah keluarga Wijaya yang kini terasa lebih dingin dan sunyi dari sebelumnya. Petir menyambar, menerangi ruangan dengan kilatan sesaat sebelum kembali tenggelam dalam kegelapan. Setelah kematian mendadak sang ayah, Aditya dan ibunya, Bu Ratna, harus menghadapi kenyataan pahit. Mereka tidak lagi kaya. Bisnis yang dulu begitu berjaya kini bangkrut, rekening bank kosong, dan para pegawai menghilang satu persatu seperti hantu yang lenyap di pagi hari. Aditya, yang baru menyelesaikan kuliahnya di luar negeri, merasa kebingungan dan marah. Ayahnya selalu dikenal sebagai pengusaha sukses, seorang pria yang tampaknya tidak pernah kekurangan apapun. Bagaimana bisa semuanya runtuh dalam sekejap? Saat mencoba memahami situasi, Aditya menemukan dirinya berdiri di depan ruang kerja ayahnya, ruangan yang selama ini jarang ia masuki. Dengan hati-hati, ia membuka pintu yang berderit pelan. Aroma buku tua dan kayu basah memenuhi hidungnya. Di atas meja kerja, ada setumpuk dokumen yang tampaknya tidak tersentuh selama bertahun-tahun. Saat ia membuka salah satu laci, ia menemukan sebuah catatan keuangan yang aneh. Ada transaksi dalam jumlah besar, tetapi tidak ada sumber pemasukan yang jelas. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah selembar kertas tua dengan tulisan tangan ayahnya. Jangan pernah terlambat. Jangan pernah ingkar janji. Harga yang dibayar terlalu besar. Seketika, sebuah bunyi ketukan terdengar di jendela. Aditya tersentak, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh dan melihat sekilas bayangan seseorang di luar. Namun, saat ia memberanikan diri untuk membuka jendela, yang ia temukan hanyalah hujan yang deras menghantam kaca, serta kegelapan yang pekat di luar sana. Keesokan harinya, seorang kerabat jauh, Pak Rahman, datang ke rumah dengan ekspresi gelisah. Tanpa banyak basa-basi, ia menatap Aditya dengan penuh kekhawatiran. "Nak, kau harus pergi dari rumah ini. Jangan gali lebih dalam. Jangan ulangi kesalahan ayahmu." Namun, Aditya tidak bisa menerima jawaban tanpa penjelasan. Rasa ingin tahunya semakin membara, dan ia memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Di antara dokumen yang berserakan, ia menemukan sebuah buku tua bersampul hitam. Buku itu berisi berbagai mantra dan simbol-simbol aneh, dengan satu halaman yang tertulis dengan tinta merah. Tumbal pertama membawa kemakmuran. Tumbal berikutnya memastikan kejayaan. Jika hutang tidak dibayar, maka arwah akan menjemput. Saat membaca kata-kata itu, bulu kuduk Aditya berdiri. Ia belum menyadari bahwa ini baru permulaan dari mimpi buruk yang akan menelannya. Dengan penuh tekad, Aditya mencari tahu lebih dalam tentang pesugihan yang mungkin dilakukan ayahnya. Setiap petunjuk mengarah pada satu nama yang berulang kali disebut di catatan, Mbah Surya. Bersama sahabatnya Rian, ia pergi ke sebuah desa terpencil di mana Mbah Surya dikabarkan tinggal. Namun, saat menyebut namanya, wajah warga desa langsung berubah pucat. Beberapa orang bahkan buru-buru meninggalkan tempat itu, seakan tak ingin mendengar kelanjutan pembicaraan. Akhirnya, seorang wanita tua dengan mata yang penuh ketakutan berbicara kepada mereka. "Kalau kau benar-benar ingin bertemu dengannya, pergi ke hutan itu saat matahari terbenam," katanya, menunjuk ke arah rimbunan pepohonan gelap di ujung desa. Aditya dan Rian memberanikan diri memasuki hutan tersebut. Udara di sana lebih dingin, meskipun tidak ada angin yang berhembus. Mereka akhirnya menemukan sebuah gubuk tua dengan asap tipis mengepul dari dalamnya. Saat mengetuk pintu, sebelum mereka sempat berbicara, suara serak dari dalam menjawab, "Aku tahu kau akan datang." Aditya dan Rian saling berpandangan sebelum akhirnya melangkah masuk. Duduk di tengah ruangan yang dipenuhi benda-benda mistis, seorang pria tua dengan mata merah tajam menatap mereka lekat-lekat. "Ayahmu telah berjanji. Sekarang giliranmu untuk menepatinya," kata Mbah Surya dengan senyum tipis yang membuat Aditya merinding. Saat itulah, Mbah Surya menjelaskan segalanya. Kekayaan keluarga Wijaya berasal dari perjanjian dengan Tuan Besar, sosok gaib yang menuntut tumbal manusia sebagai gantinya.
Jika tumbal tidak diberikan tepat waktu, maka keluarga yang melakukan pesugihan akan kehilangan segalanya, dan nyawa mereka akan diambil satu persatu. Dan sekarang, waktunya hampir tiba, bisik Mbah Surya. Sudah saatnya kau memberikan tumbal berikutnya. Aditya merasa darahnya membeku. Ia tidak percaya bahwa ayahnya telah melakukan sesuatu yang sekejam ini. Dengan marah, ia berdiri dan meninggalkan gubuk itu. Namun, sebelum pergi, Mbah Surya berbisik pelan. Malam ini, kau akan mendengar bisikan namamu. Jangan pernah menjawabnya. Aditya tidak terlalu mengindahkan peringatan itu. Namun, malam itu, saat ia tertidur di kamarnya, sesuatu membangunkannya. Bisikan halus terdengar di telinganya. Aditya, waktunya sudah tiba. Aditya membuka matanya dan merasakan hawa dingin yang menguasai ruangan. Dengan napas tersengal, ia mencoba mengabaikannya. Tapi suara itu terus berulang, semakin dekat, semakin mendesak. Dan saat ia hampir tak tahan, suara itu berubah menjadi tawa lirih. Aditya tidak bisa mengabaikan semua tanda-tanda yang ada. Ia merasa bahwa rumah ini menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang pernah ia bayangkan. Setiap malam, ia merasakan tatapan tak terlihat yang mengawasinya, dan suara tangisan samar terdengar dari ujung lorong. Ia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Suatu malam, saat semua orang tertidur, ia berjalan mengitari rumah dengan senter di tangannya. Pintu lemari tua di dekat ruang kerja ayahnya menarik perhatiannya. Saat ia menggesernya, suara berderit mengisi keheningan malam. Di balik lemari itu, tersembunyi sebuah pintu kecil yang terkunci rapat. Dengan jantung berdebar, ia mencari kunci di antara barang-barang ayahnya. Setelah beberapa lama, ia menemukannya dalam sebuah kotak kayu tua. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci dan memutar gagangnya. Pintu terbuka dengan suara mendecit tajam. Di dalamnya, ia menemukan sebuah ruangan kecil yang dipenuhi barang-barang bayi yang tertata rapi, pakaian kecil, mainan, dan sebuah foto yang sudah menguning. Foto seorang bayi perempuan dengan tulisan di belakangnya, Sinta Wijaya, 1998. Di dinding ruangan itu, ada tulisan samar berwarna merah, "Aku masih di sini." Aditya merasa tenggorokannya mengering. Saat ia menyentuh foto itu, suara tangisan bayi tiba-tiba menggema di dalam ruangan, disusul dengan suara langkah kaki kecil yang berlari di lantai kayu. Bayangan hitam besar muncul di sudut ruangan, membuat Aditya terjatuh ke belakang. Sosok itu berbisik dengan suara menggelegar, "Tumbal berikutnya harus diberikan." Aditya tidak bisa berdiam diri lagi. Ia memutuskan untuk kembali menemui Mbah Surya, mencoba mendapatkan jawaban. Ia dan Rian berangkat ke desa itu sekali lagi. Kali ini dengan lebih banyak keberanian meskipun dihantui ketakutan. Saat mereka tiba, Mbah Surya sudah menunggu di depan gubuknya, seolah sudah tahu mereka akan datang. "Aku sudah menunggu," katanya dengan suara dalam. "Kau ingin tahu kebenaran? Baiklah, aku akan memberitahumu." Aditya mengangguk. "Aku ingin tahu siapa yang menjadi tumbal sebenarnya." Mbah Surya menarik napas panjang sebelum berbicara. "Sebelum kau dilahirkan, kedua orang tuamu pernah mengadopsi seorang bayi. Setelah anak pertama mereka ditumbalkan, nama anak itu adalah Sinta Wijaya." Aditya tertegun. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. "Tidak, itu tidak mungkin. Ayahmu menjadikan Sinta Wijaya sebagai tumbal, menggantikanmu. Ia tidak ingin kehilanganmu, tetapi perjanjian harus ditepati. Tumbal kedua tetap diterima, tapi hanya sebagai waktu tambahan untuk tumbal sebenarnya," lanjut Mbah Surya. Dia kemudian teringat dengan catatan yang ditulis oleh ayahnya. Tumbal pertama berarti kakak kandungnya, tapi tumbal kedua seharusnya adalah dia. Karena ayahnya gagal memberikan tumbal kedua, keluarganya harus membayar dengan harga yang besar. Pertama kematian ayahnya, kemudian dia kehilangan semua hartanya. Sementara itu, di rumah, arwah Sinta semakin kuat. Malam itu,
Suara tangisan berubah menjadi jeritan mengerikan. Ketika Aditya akhirnya tiba di rumah, ia menemukan ibunya terkapar di kamar tidur dengan wajah membeku dalam ekspresi ketakutan luar biasa. Sinta akhirnya mendapatkan balasannya. Aditya meninggalkan rumah itu untuk selamanya. Namun, saat ia menoleh sekali lagi sebelum pergi, bisikan itu kembali terdengar. Jangan pernah terlambat. Jangan pernah ingkar janji. Jika hutang tidak dibayar, maka arwah akan menjemput.